Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari Kamis kemarin, ISG ditutup naik 0,75% ke angka 5.149. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham di bawah harga 1000 yang menurut saya layak untuk masuk watchlist pada awal Agustus ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 655. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham CTRA memang masih bergerak sideways. Jadi hampir selama 2 bulan terakhir ini masih bergerak sideways dan terlihat masih berada di atas daerah support di EMA 50. Jadi di sekitar harga 640. Jadi daerah supportnya di sekitar garis EMA 50 di harga 640. Untuk resisten terdekat jika kita lihat berada di sekitar harga 680. Garis MACD bisa kita lihat saat ini memang masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat, walaupun harga CTRA tidak naik, bandar masih melakukan akumulasi. Dan akumulasi yang dilakukan lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, 2 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk kembali membeli saham CTRA. Selain dari data broker summary tadi, saat ini ada sentimen positif karena ada rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pada bunga KPR. Jadi apabila rencana itu terrealisasikan, ada potensi saham-saham properti untuk naik dalam waktu dekat. Jadi karena saat ini masih bergerak sideways dan berada di atas daerah support di EMA 50, saham CTRA layak masuk watchlist. Apabila berhasil break dari harga 680 ini, maka CTRA berpeluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 725. Dan untuk teman-teman pingin entry saat ini sebaiknya tunggu di sekitar daerah support di harga 640. Jadi teman-teman apabila entry beli di sekitar harga 640 dan hold saja selama masih bertahan di atas daerah support ini. Masih ada beberapa saham properti menurut saya teman-teman layak untuk amati. Contohnya P1 dan SMRA. Karena kedua saham ini juga saat ini masih trennya bagus dan berada di atas support di EMA 50. Jadi dua saham yang saya sebutkan tadi teman-teman bisa analisa sendiri. Di antara 3 saham ini mana yang lebih layak untuk teman-teman entry. Tapi 3-3 ini menurut saya masih oke saat ini. Apabila berita pemerintah itu berhasil terrealisasikan, maka saham-saham properti bisa naik dan teman-teman bisa ikutan beli. Selanjutnya saya akan menganalisa saham hoki. Saham hoki pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 680. Bisa kita lihat pada hari Kamis kemarin hoki sempat naik menyentuh harga 715. Setelah itu ditutup turun ke harga 680. Dan saat ini saham hoki telah berada di atas garis EMA 50 yang merupakan resisten kuat saat ini. Jadi bisa kita perhatikan saham hoki beberapa kali masih gagal break dari resisten kuat ini. Dan saat ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa hoki telah berhasil break dari resisten kuat ini karena candle masih berada di dalam garis EMA 50. Garis MACD jika kita lihat setelah sebelumnya bergerak sideways, saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 4% ini. Dan terlihat kenaikan ini juga hanya lempar-lemparan barang supaya volume kelihatan banyak. Tapi akumulasi yang dilakukan sangat sedikit. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi.
walaupun jumlahnya juga masih sedikit. Jadi dari data yang kita dapat, kenaikan tinggi ini masih belum bisa kita bilang sudah break dan belum layak untuk entry saat ini. Tapi apabila hari Senin depan hoki terlihat berhasil terkonfirmasi break dari resisten di EMA 50 ini di sekitar harga 670, kita bisa entry dan take profit apabila terlihat saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150 saham hoki mulai turun kembali. Untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 730. Dan untuk teman-teman yang memang ingin membeli saham hoki untuk investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 memang masih layak untuk di hold. Tapi saya tidak menyarankan untuk hold terlalu lama. Apalagi bisa kita lihat kenaikan hari ini, kenaikan hari Kamis kemarin tidak disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham hoki hari Kamis kemarin, harus siap-siap untuk melakukan take profit apabila terlihat dalam beberapa hari ke depan hoki mulai turun kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 990. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham LSIP memang terlihat mulai bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 1000. Jadi setiap kali mendekati harga 1000, LSIP pasti turun kembali. Tapi untuk tren jangka menengah jika kita lihat dari bulan Mei sampai sekarang, tren LSIP terus melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing dalam satu minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat memang saat ini LSIP belum layak untuk kita entry karena masih gagal break dari resisten di harga 1000. Tapi menurut saya LSIP layak untuk masuk watchlist karena dalam awal Agustus masih ada peluang harga CPO untuk melanjutkan kenaikan. Karena LSIP masih tergantung atau bergantung pada harga CPO. Apabila harga CPO dalam beberapa hari ke depan diberitakan masih melanjutkan kenaikan, maka LSIP masih berpeluang untuk lanjut naik dan break dari resisten di harga 1000. Dan untuk entry-nya saat ini teman-teman bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 yang merupakan support kuat saat ini. Untuk harganya sekitar harga 940. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 940 sampai 950. Apabila terlihat turun menyentuh daerah support ini dan rebound, teman-teman bisa entry dan hold saja terus selama masih bertahan di atas support di EMA 150. Atau apabila ternyata hari Senin depan LSIP sudah langsung naik menembus harga 1000 dan terkonfirmasi break, teman-teman juga bisa entry. Karena secara tren saat ini masih bergerak uptrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 730. Bisa kita lihat di grafik secara tren saham Antam saat ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi yang sebelumnya jika kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50. Setelah itu berhasil break, berusaha untuk break dari garis EMA 150 dan gagal, mulai bergerak sideways dan setelah break bisa kita lihat langsung naik sangat tinggi. Dan saat ini Antam terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 750. Jadi jika kita lihat 3 hari terakhir ini Antam selalu gagal naik menembus harga 750. Jadi saat ini resisten terdekat berada di harga 750. Dan untuk support terdekat saat ini berada di harga 700. Dan support kuatnya berada di garis EMA 150 di sekitar harga 645. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan hari Kamis kemarin.
Sedangkan dari data pergerakan asing dalam 1 minggu terakhir ini, asing sudah mulai terlihat melakukan distribusi pada saham Antam. Jadi dari data yang kita dapat, memang saat ini Antam belum layak untuk kita entry. Jadi untuk teman-teman belum beli, sebaiknya watchlist dulu, masukin watchlist dulu, karena saat ini berada di tengah-tengah resisten harga 750 dan support di harga 700. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 700. Sedangkan untuk teman-teman memang sudah berhasil membeli saham Antam di bawah garis EMA 150 atau di bawah harga 700, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena setelah tren masih naik, dan harga emas menurut saya juga masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Jadi walaupun saat ini harga emas sudah naik sangat tinggi, masih ada potensi untuk naik. Karena kita tahu saat ini sudah ada beberapa negara yang masuk ke resesi. Karena masuk ke resesi, banyak yang memindahkan duit mereka ke emas. Itu yang membuat harga emas akan terus melanjutkan kenaikan. Dan ini akan merupakan sentimen positif pada saham-saham yang bergerak dalam bidang emas. Salah satunya Antam. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli, amati pergerakan saham Antam pada awal Agustus nanti. Apabila berhasil break di harga 750, teman-teman bisa entry, atau tunggu Antam turun menyentuh daerah support di harga 700 dan rebound, juga teman-teman bisa entry. Dan apabila minggu depan Antam terkonfirmasi berhasil break dari resisten harga 750, maka target terdekat adalah di harga 800. Dan target jangka menengahnya adalah di harga 1000. Jadi Antam masih ada potensi untuk balik kembali menuju harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.